berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dalam Rest in God malam hari ini. Kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan, kita persembahkan korban syukur kita di hadapannya, dan kita membawa semua beban berat pergumulan kita kepadanya. Karena kita percaya apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin memberi kita kelegaan dan kedamaian. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Saat ini kami membawa semua beban berat, pergumulan hati kami, permasalahan hidup kami kepadamu. Kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan, Engkau memberi sukacita, jalan keluar, dan kedamaian. Kami juga ingin memberikan korban syukur yang terbaik kepadamu melalui pujian penyembahan kami malam hari ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kaulah pusat penyembahan kami. Sebab Kau Allah yang mulia. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Terima kasih Tuhan, melayanimu, mengasihimu Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup kami. Mengasihi Kau Tuhan, mengasihimu Bapa. Yesus Tuhan, kami mengasihimu, kami mencintai Kau Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, kami mau berdiam di hadirat-Mu, kami mau menyerahkan hati-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kaulah prioritas kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Puji Tuhan, satu kemuliaan, satu kehormatan kalau kita semua bisa melayani Tuhan. Karena siapa kita ini sehingga kita bisa melayani Allah yang Maha Kudus, pencipta alam semesta ini. Tapi saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk melayani, sebenarnya kita sedang memposisikan diri kita jadi sorotan, jadi perhatian. Baik kita melayani seperti saya sebagai seorang pendeta, seorang gembala, mungkin ada seorang penginjil, mungkin saudara seorang majelis gereja, mungkin saudara seorang pemimpin pujian, seorang WL atau singer, atau pemain musik di gereja, atau guru sekolah minggu. Siapapun yang mau memberikan dirinya untuk mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dia dalam posisi jadi sorotan jemaat, jadi perhatian jemaat. Sehingga kalau kita tidak punya integritas diri yang baik, maka nama baik kita akan bermasalah dan orang yang kita layani jatuh tersandung. Sehingga mereka tidak dibangun oleh kehadiran kita, justru mungkin mereka akhirnya lemah imannya, bahkan mundur dari Tuhan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin beri kesempatan ada yang mau sharing bagaimana, mungkin ada yang merasa tersandung seperti ini. Benar-benar real ada enggak ya jemaat nggak mau ke gereja karena mendapat batu sandungan dari yang melayani gitu? Ada Pak, ini cerita dari tetangga saya justru. Nah dia itu yang saya tahu adalah jemaat yang aktif, setia gitu ya Pak ya. Karena kami sering cerita-cerita gitu ya Pak ya. Jadi satu kali dia bilang sama saya bahwa dia dan keluarganya tidak lagi menjadi jemaat itu gitu. Saya tanya kenapa gitu. Nah itu karena perilaku
pelayan Tuhan yang menurut dia tidak bisa terima. Jadi semua satu keluarga, ibu bapaknya, abang-abangnya tidak bergereja lagi di situ, Pak. Tapi masih beribadah ya? Beribadah masih. Pindah gereja lain? Ya, tapi waktu itu sempat vakum sebenarnya, Pak. Sempat nggak gereja? Ya, sempat vakum. Jadi benar-benar dia pikir gini, kok bisa sih dia, gitu Pak. Pertanyaannya adalah kok bisa sih gitu. Jadi ya itu ya dia karena dia cerita makanya saya tahu. Sangat bisa ya, karena bagi jemaat itu kan dia kecewa pasti. Dia kecewa, mungkin tersinggung bahkan. Bagi yang melayani juga sangat bisa, karena orang yang melayani termasuk hamba Tuhan kan manusia biasa. Tidak hanya rocker yang manusia biasa, tapi hamba Tuhan, pelayan Tuhan pun manusia biasa. Makanya tidak boleh memposisikan diri sebagai orang yang sempurna. Tetap harus menjaga integritasnya supaya dia bisa jadi kesaksian yang baik. Kalau kita pelajari Alkitab, ada kriteria-kriteria tertentu untuk orang yang melayani Tuhan sebenarnya. Artinya ketika orang mau melayani Tuhan, ya mesti punya komitmen bertumbuh ke arah itu. Ada 2 ayat yang saya ambil ya. 1 Timotius 3 ayat 7. Ketika bicara tentang seorang penatua, ditulis seperti ini, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Penatua, salah satu pelayan Tuhan, itu harus punya nama yang baik. Nama baik tidak hanya dalam gereja ternyata, di luar jemaat. Berarti di masyarakat pun nama baiknya harus ada. Nah kalau seorang penatua namanya buruk di luar, pasti kebawa ke gereja. Kriterianya harus punya nama baik. Jadi bukan orang yang sempurna, iya. Tetapi nama baik itu kan sebuah komitmen pribadi untuk menjaga nama baik. Itu kan berarti dia harus punya integritas. Dia menjaga integritasnya sehingga punya nama baik. Baik di gereja, di tempat dia melayani maupun di luar jemaat, di masyarakat. Lalu 1 Timotius 3 ayat 11 ketika bicara tentang diaken. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ketika seorang pelayan Tuhan dia menikah, dia punya istri, ini istrinya pun juga mestinya orang yang terhormat. Jadi artinya ini nama baik keluarganya pun juga baik. Kalau orang melayani Tuhan, dia juga punya tanggung jawab memberi perhatian yang baik terhadap keluarganya. Supaya integritasnya terjaga sebagai pelayan Tuhan. Tidak boleh dia terlalu sibuk di gereja, sibuk dalam pelayanan, tetapi tidak mengurus rumah tangganya. Makanya juga mesti punya istri yang jangan yang tukang fitnah, ada yang tidak dapat menahan diri, tidak dapat dipercaya. Biasanya kalau istri-istri seperti itu sebenarnya kan sebagai bagian dari tindakan protes ketidakpuasan menikah dengan seseorang. Bisa saja selain karakternya, sifatnya bisa juga. Dari 2 ayat ini kita tahu memang setiap pelayan Tuhan itu mestinya menjaga betul integritas dirinya, dapat dipercaya baik di lingkungan pelayanan maupun di masyarakat, punya keluarga yang baik. Tidak sempurna ya, tetapi jaga nama baik. Kalau jaga nama baik itu artinya kan mau bertanggung jawab, mengurus dengan baik. Walaupun nggak sempurna, tetapi kan tanggung jawabnya kelihatan. Gitu. Karena kadang-kadang kan orang bisa gagal, orang bisa salah. Tetapi kalau orang berkata, ya dia memang ada banyak kekurangan loh, tetapi dia seorang suami yang bertanggung jawab, itu integritasnya bagus. Tapi dia ngurus keluarga dengan baik loh, walaupun dia punya banyak kelemahan. Sisi kelemahannya akhirnya dapat kasih karunia dari orang lain. Orang lain tetap bisa menerima dia karena dia menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam keluarganya. Itu sisi itu mesti ada ya. Itu butuh komitmen. Iya Pak. Lalu tipsnya apa Pak supaya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang berintegritas? Karena kan
nggak gampang Pak, seperti Bapak bilang tadi, hanya manusia biasa. Ya, banyak sekali sebenarnya Alkitab mengajarkannya. Cuma kita lihat aja satu ayat ya, sebab kalau saya buka referensinya begitu bisa sampai pagi kita. Ada di surat Timotius juga, 1 Timotius 4 ayat 16, saya bacakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini sebuah perintah, sebuah nasihat oleh Rasul Paulus sebagai seorang bapak rohani bagi Timotius. Anak rohaninya ini pemimpin di sebuah jemaat, di sebuah kota namanya Efesus. Supaya Timotius itu menjaga integritasnya sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, awasilah dirimu. Pelayan Tuhan itu tidak kebal dosa. Pelayan Tuhan itu tidak kebal dengan godaan untuk berbuat dosa. Pelayan Tuhan itu tidak kebal terhadap pornografi. Pelayan Tuhan tidak kebal terhadap godaan-godaan yang akan menyeret dia ke dalam dosa. Makanya sebagai pelayan Tuhan kita mesti menjaga, mengawasi diri kita sendiri. Karena kita nggak usah suruh jemaat itu mengawasi. Orang yang kita layani melihat hidup kita, tidak hanya menikmati pelayanan kita, tetapi dia juga melihat cara kita bicara, cara kita bergaul, cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Mereka mengamati dan menilai kita. Kita perlu mengawasi diri sendiri, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berkomunitas, bagaimana cara hidup kita, bagaimana perilaku kita hari-hari, ya, gaya hidup kita hari-hari. Kita harus selalu mengambil waktu secara rutin untuk melakukan refleksi pribadi, untuk mengevaluasi hidup kita. Apakah perkataan kita, apakah perilaku kita, apakah sikap kita, apakah gaya hidup kita itu tidak jadi batu sandungan bagi orang-orang yang kita layani atau tidak. Kita perlu mengevaluasi apakah yang kita lakukan, kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita, itu bisa meneguhkan pengajaran yang kita sampaikan, membuat orang-orang yang kita layani termotivasi untuk lebih setia kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan. Kita mesti ambil waktu seperti itu. Kadang-kadang ada banyak orang terlalu sibuk pelayanan, tidak punya waktu untuk merenung, untuk mengevaluasi diri sendiri. Sehingga karena tidak punya waktu untuk berdiam diri, mengevaluasi diri sendiri dalam kelelahan ketika melayani, banyak ketegangan, ada salah paham, lebih banyak ngomongin teman pelayanan. Melayani dalam dosa. Sehingga pelayanannya tidak akan berdampak kuat mengubah kehidupan orang yang dilayani. Perlu mengawasi diri sendiri. Kebiasaan perilaku kita awasi, jangan sampai kita akhirnya larut di dalam dosa. Ya, kita sebagai manusia masih bisa gagal, masih bisa buat salah, tetapi jangan sampai itu berlarut-larut mengendalikan dan merusak hidup kita terlalu jauh. Kita cepat bertobat kalau punya waktu seperti itu. Dan yang kedua, awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Paulus berkata, awasi ajaranmu. Karena Timotius ini kan seorang penatua. Salah satu tugas penatua adalah menjaga pengajaran jemaat itu sehat. Penatua itu untuk sebagian gereja sekarang itu mirip gembala. Punya tanggung jawab untuk melindungi kawanan domba Allah, jemaat Tuhan, supaya tidak terjerat dengan ajaran sesat. Makanya dia perlu mengawasi ajarannya. Jangan sampai justru yang menyesatkan yang melayani. Karena dia mengajarkan sesuatu yang salah. Harus jaga hati, belajar dengan baik, terus bertekun. Jangan hanya
Misalnya kalau saya khotbah, saya tidak boleh saya hanya buka Alkitab ketika mau persiapan khotbah. Berarti saya hanya butuh Alkitab untuk saya berkhotbah. Tidak. Kalau saya ajarkan jemaat untuk hidup berakar pada firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka saya harus lakukan itu. Kita perlu mengawasi yang kita ajarkan ini benar atau tidak. Yang kita sampaikan itu benar-benar itu yang dikatakan Alkitab atau tidak. Jadi kita pelayanan apa saja, kan kita membagikan firman, tidak hanya yang khotbah kan. Yang memimpin pujian pun juga ada perkataan-perkataan yang membangun, yang memotivasi jemaat. Itu pasti isinya adalah pesan-pesan kebenaran Tuhan yang disampaikan. Siapapun yang melayani, pastikan bahwa yang engkau ajarkan itu benar-benar ajaran yang sehat, yang bersumber dari Alkitab, dan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Bukan ajaran yang berdasarkan pengalaman kita sendiri, mau kita sendiri, pendapat kita sendiri, dan apa yang kita sukai. Tidak. Tetapi ajaran yang benar-benar bersumber pada firman Tuhan, dan itu yang dimaksud oleh Alkitab ketika itu ditulis di Alkitab. Awasi ajaranmu supaya tidak menyesatkan banyak orang, supaya orang-orang yang engkau layani, yang mengikutimu itu tidak berjalan ke arah yang salah. Dan yang ketiga, Paulus berkata, bertekunlah dalam semuanya itu. Berarti jangan hanya lakukan seminggu, 2 minggu, tetapi terus-menerus. Bicara tekun itu berarti kan sesuatu yang sifatnya kontinu, berkesinambungan. Pelayan Tuhan yang berintegritas itu orang yang tekun. Jangan 1 bulan semangat luar biasa sekali, sepertinya hidupnya sudah dekat dengan surga. Tetapi bulan kedua sudah dekat neraka. Gitu kan? Jangan. Tekun, terus-menerus, konsisten. Makanya perlu menjaga hati sendiri tadi, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu supaya rohmu terus berkobar-kobar, tekun melayani. Walaupun situasinya tidak seperti yang kita inginkan, ada masalah, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara untuk melayani, ada pandangan-pandangan yang berbeda dengan orang lain, tetapi tidak memadamkan roh kita untuk melayani. Kalau kita baca di surat 1 Timotius di pasal 4 itu ada beberapa ketekunan yang harus jadi pedoman bagi kita, perlu kita perhatikan. Pertama, bertekun dalam ibadah. Ayat 7 ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Para pelayan Tuhan harusnya bertekun dalam ibadah. Saudara-saudara, melayani Tuhan kan lebih banyak melayani ibadah. Jangan sampai kita melayani ibadah tetapi kita sendiri tidak tekun beribadah. Atau bahkan sebenarnya nggak pernah beribadah. Jadi ketika melayani, lakukan pekerjaannya tetapi sebenarnya tidak menjadi bagian dari ibadah itu. Tidak, kita harus tekun beribadah. Sebab kalau kita tidak beribadah, yang pertama, kita tidak mungkin bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bertumbuh dengan baik. Kalau kita tidak bertekun dalam ibadah, iman kita juga tidak tumbuh kuat. Dan kalau kita tidak bertekun dalam ibadah, kita tidak punya hubungan, satu roh, satu hati dengan sesama orang yang melayani dan dengan jemaat yang kita layani. Kita semua butuh beribadah. Makanya kalau kita melayani Tuhan, justru mestinya semakin tekun beribadah. Yang kedua, bertekun dalam memberikan teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ingat, ketika melayani, kita itu diperhatikan orang lain. Orang ingin mencontoh kita, orang ingin meneladani kita. Makanya jaga integritasmu supaya orang bisa menjadikan dirimu salah satu teladan. Supaya mereka bisa jadikan dirimu sebagai salah satu model. Mereka ingin semakin mengasihi Tuhan. Jangan jadi batu sandungan. Dan yang terakhir, bertekun menggunakan karunia rohani. Setiap kita diberi Tuhan karunia rohani yang berbeda satu sama lain. Bertekunlah menggunakan, mengembangkan karunia rohani. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang
penatua. Apapun karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu, tekun, kerjakan tugas pelayananmu, dan biarlah melalui pelayananmu banyak jiwa-jiwa yang semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, hidupnya diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetapi jangan sampai ketika saudara melayani, orang-orang justru terjatuh tersandung dengan hidupmu. Awasi ajaranmu, awasi dirimu sendiri, dan bertekun dalam segala sesuatu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu karena Tuhan sudah memanggil kami, memberi kami satu kehormatan yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh melakukan sesuatu dalam ibadah, kami boleh menjadi bagian dari membangun kehidupan jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu. Kami boleh mengajarkan firman Tuhan, kami boleh memimpin pujian, menyanyikan puji-pujian bagi jemaat, di hadapan jemaat-Mu, menolong jemaat untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami melakukan tugas-tugas yang luar biasa yang dari Tuhan. Ini kepercayaan yang luar biasa. Biarlah kami semua menjadi pelayan-pelayan yang bisa dipercaya Tuhan, tapi kami juga bisa membangun integritas di hadapan orang-orang yang dilayani. Bapa di surga, beri kami kepekaan, beri kami kerendahan hati untuk selalu mengevaluasi hidup kami, mengevaluasi hati dan motivasi kami ketika melayani, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa, melayani jemaat-Mu. Tuhan, ingatkan kami ketika kami mulai menyimpang, ketika kami mulai lakukan hal-hal yang buruk. Kami ingin setelah kami melayani, nama Tuhan dimuliakan, jemaat-Mu dibangun, dan hidup kami semakin bertumbuh di jalan Tuhan. Hari demi hari kami semua melangkah di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di mana saja berada, untuk orang-orang yang jadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu mengurapi, selalu memenuhi hati mereka, supaya melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan, berikan kewaspadaan kepada hamba-hamba-Mu, agar mereka tidak jatuh dalam dosa, agar mereka tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat, tetapi hidup mereka sungguh-sungguh boleh menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan secara nyata. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang Kristen yang saat ini mungkin menjadi bermalas-malasan dalam beribadah, bahkan tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi bersama-sama di gereja karena kecewa dengan orang-orang yang melayani. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu menjamah hati mereka. Amin. Tuhan, tumbuhkan kembali cinta mula-mula. Bagaimana mereka hatinya berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka berkobar-kobar untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati mereka hanya tertuju kepadamu, bukan terikat, bukan hanya tertuju kepada orang-orang yang Tuhan pakai, tetapi sepenuhnya kepada pribadi-Mu sendiri yang tidak pernah mengecewakan, yang sempurna, yang kudus adanya. Terima kasih Bapak. Berkati semua pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan di bangsa ini Tuhan, di pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan berkati supaya kabar baik itu sampai kepada banyak orang, dan mereka boleh mendengar betapa Tuhan mengasihi mereka. Hati mereka terbuka terhadap kebenaran Injil. Berkati bangsa dan negara kami, supaya di tengah-tengah bangsa ini kami semua bisa beribadah dengan baik. Semua tindakan radikalisme yang mengganggu jalannya ibadah agama-agama di Indonesia, kiranya Tuhan yang bekerja melalui aparat sehingga semua gerakannya bisa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di negeri ini ada keberagaman, di negeri ini setiap orang bisa beribadah dengan baik, dengan aman. Tidak ada yang saling mengganggu, menjalankan ibadahnya sesuai dengan yang diimani. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi, saudara punya sahabat, saudara punya teman, silahkan saudara menuliskan pokok-pokok doa, maka pergumulan saudara menjadi bagian dari
pergumulan doa dari tim doa kami. Saudara-saudara yang ingin menuliskan komentar, saudara silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita kembali ucapkan Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Hatiku